Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zainal Abidin Link. Kali ini saya akan membuat atau membuat tapak timbun teman-teman ya. Ini nampak ya, bagian sampingnya rendah berair. Ini makanya pertumbuhannya agak-agak terlambat nih. Agak-agak kerdil ya teman-teman. Nanti kita timbun ini supaya daunnya 2 bulan 3 bulan ke depan akan tumbuh normal. Jadi terbentuk akar-akar baru teman-teman ya. Alat yang kita gunakan hanya sekop nih teman-teman untuk menimbun ini ya. Ikuti terus prosesnya ya teman-teman ya. Ini untuk menambah kesuburan tanah nih teman-teman, menambah kesuburan tanah, merangsang akar-akar baru kita timbun. Kalau tidak ditimbun ini nanti perkembangan akarnya akan lambat nih teman-teman, terkena sama air, sekelilingnya air dia tidak berkembang dia. Nanti pohon ini pun jadi lambat besarnya. Kalau ditimbun seperti ini, dia akan merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Jadi untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan udah sama seperti tanaman yang lain teman-teman ya. Jadi beginilah prosesnya teman-teman untuk merangsang pertumbuhan akar, untuk mempercepat pertumbuhan sawit. Jadi kalau punya teman-teman ada yang seperti ini, ada yang kerdil atau sekelilingnya terkena air, itu harus ditimbun teman-teman ya. Kita ambilkan tanah di mana bagian tinggi, kita ambil, kita timbunkan, sekalian kita bikin tapak timbun. Walaupun sebenarnya lahan ini tidak banjir, cuman tergenang di bagian yang rendah-rendahnya tuh teman-teman ya. Kita isi tanah seperti ini ya teman-teman ya. Bisa diikuti untuk proses-prosesnya buat teman-teman sekalian. Kalau membuat tapak timbun seperti ini, jangan nanggung-nanggung, jangan sikit-sikit ya teman-teman ya, langsung diisi penuh, selesaikan. Kita padatkan seperti ini teman-teman. Jadi pertumbuhan akar akan menjalar sesuka dia teman-teman, semau-maunya kemana dia mau ya gitu ya, tidak terbatas oleh air ya teman-teman ya. Kita harus timbun keliling nih teman-teman. Soalnya untuk di sekelilingnya, di samping-samping ini kan tanahnya tinggi. Kita ambil, kita timbunkan seperti ini teman-teman. Supaya hasilnya lebih maksimal harus kita padatkan. Jadi nanti akarnya dia akan mengarah ke tanah teman-teman ya, bukan ke air. Soalnya di bagian samping ini air teman-teman. Memang lahan ini tidak banjir, tidak kerata kena banjir, cuman pas bagian dekat tanaman dia agak rendah, jadi sering kena air, sering basah nih teman-teman. Jadi inilah solusinya nih teman-teman ya, untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman teman-teman. Kita ambilkan tanah-tanah dari samping. Semua ya teman-teman ya, jangan nanti ditimbun cuman sedikit cuman atau samping salah satu cuman, untuk sekelilingnya masih tergenang tidak tertimbun. Nanti sama aja perkembangannya, dia bakalan lambat teman-teman. Cuman kalau seperti ini nanti bisa dipastikan nih 2 bulan 3 bulan ke depan itu bakalan tinggi nih nanti pohon ini teman-teman ya. Jadi daunnya bakalan lebih memanjang, lebih optimal lagi teman-teman ya. Nanti setelah ini kalau udah dilakukan penimbunan seperti ini, nanti langsung kita pupuk menggunakan urea nih teman-teman. Jadi untuk hasilnya biar lebih bagus ya teman-teman ya. Harus sambil dipadat-padatkan terus ya teman-teman ya. Bisa ditengok ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasil penimbunannya tidak ada lagi genangan air. Ini tanah yang kita ambil, kita sekop, kita turunkan ya teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman hasil akhirnya ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pembentukan akar-akar baru ya teman-teman ya. Ini untuk daunnya kan kayak gini teman-teman ya. Agak pendek dia pertumbuhannya, agak tersendat ya. Cuma nanti kita pastikan 2 bulan 3 bulan ke depan bakalan lebih bagus dari ini lagi ya teman-teman ya. Apalagi nanti kita tabur urea di sekeliling pangkal pokok tanaman kita ini. Ini bagus kan teman-teman ya, pembuatan tapak timbunnya ini untuk tanaman sawit kecil ini seperti ini. Jangan nunggu besar ya teman-teman ya kalau nimbun. Kalau udah besar nanti susah dia, karena
pelepahnya banyak turun ke tanah, nanti kita repot nimbunnya. Kalau seperti ini kan masih enak ini, pelepahnya belum membuka nih teman-teman ya, soalnya ini tanaman baru nih teman-teman. Kalau untuk tanaman ini baru sekitar berumur 4 bulanan ya teman-teman ya. Untuk jenisnya sendiri yang sebelah sini nih PPKS Simalungun nih teman-teman. Cuman ini agak ketinggalan ya, gara-gara itulah kemarin musim hujan terus, sekelilingnya tidak sempat kita timbun teman-teman. Cuman kalau udah kita timbun mau hujan terus pun nggak pengaruh. Kalau untuk depan tuh kan nampak teman-teman ya, segar itu, soalnya tidak terkena air teman-teman. Ini aja di sini udah mulai musim panas ini, kemarau teman-teman, makanya untuk daunnya ini nampak dah hijau-hijau semua ini. Nah, inilah yang sebelah sini baru kita semprot juga teman-teman, kita semprot total. Nampak nih daun-daunnya, rumput-rumput dah mulai mengering ya teman-teman ya. Untuk rumput-rumput hijaunya sudah boleh dikatakan tidak ada lah nih teman-teman. Cuman belum bisa bersih betul, soalnya untuk menunggu rumput itu berbusuk, busuk alami itu kan agak lambat ya teman-teman ya. Cuman yang pasti nanti kalau untuk rumput-rumput ini sendiri bakalan hancur. Nah, ini untuk pohon berikutnya ya teman-teman ya. Nah, itu kan genangan air teman-teman, ini pun rendah di sini nih. Seperti ini bakalan kita timbun juga ya teman-teman ya. Untuk contoh berikutnya ini pohon yang kedua kita bakalan timbun juga nih teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nampak kan dia agak-agak kuning ini teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share ya teman-teman ya, supaya channel kami bisa terus berkembang untuk memberikan informasi-informasi yang produktif mengenai tanaman sawit ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, udah mendukung channel kami, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Inilah untuk contoh pohon yang kedua nih teman-teman ya. Jadi kalau ada yang seperti ini jangan dibiarkan teman-teman, nanti bakalan tertinggal dia untuk pertumbuhannya dari tanaman-tanaman yang lain. Biarlah kita menambah pekerjaannya teman-teman ya. Jadi dia bisa menghasilkan sama nanti sama pohon-pohon yang lain. Nanti kalau tidak dilakukan penanganan seperti ini, umur 30 bulan yang lain udah bisa panen, yang ini bakalan tertinggal nih teman-teman. Jadi di atas 30 bulan nanti bisa ke tanaman produktif nanti. Jadi kalau kita timbun seperti ini kan aman ini dari air perakaran ya teman-teman ya. Jadi bebas dia untuk mencari pupuk yang akan kita berikan nantinya. Untuk penyerapan pupuk lebih optimal ya teman-teman ya. Jadi penyerapan ion-ion pupuknya nanti diserap dengan sempurna nih teman-teman. Nah, inilah hasil akhirnya ya teman-teman ya. Ini kalau kulibagnya ini sendiri belum kita lepas nih teman-teman. Masih kita khawatirkan ya, kalau lahan nanti ada tikus atau landak kan sayang ini. Tanaman udah seperti ini, udah kita beli mahal-mahal bibitnya, nanti terkena landak ataupun tikus. Jadi nanti kalau udah tanaman ini berumur sekitar di atas 7 bulan atau 8 bulan nanti bakalan kita lepas juga teman-teman ya, biar daunnya lebih nampak membuka nanti teman-teman. Nah, kalau untuk daun kuning seperti ini nanti ini kan agak-agak pucat teman-teman, nanti kita bakalan dolomit dulu nih teman-teman ya. Kita akan berikan tabur pupuk dolomit. Nanti setelah umur 2 minggu atau 3 minggu nanti baru kita tabur urea lagi teman-teman. Supaya daunnya lebih hijau teman-teman ya, biar nampak nanti lebih segar. Untuk daun-daun pupus barunya nanti keluar kan udah hijau atau biru lah gitu ya teman-teman ya.
Kalau seperti ini kan pucat ini teman-teman ya, nampak daunnya agak-agak pucat ini. Karena efek kemarin tergenang ini teman-teman, yang di bagian rendahnya belum sempat kita timbun seperti ini. Tapi kalau udah kita timbun nih udah aman nih teman-teman. Nah, ke sana tuh jaraknya jauh ya teman-teman ya. Ini kita pakai jarak 9x9 segitiga sama sisi nih teman-teman ya, atau pancang mata 5 ini bahasa bahasa PPL-nya nih teman-teman. Nah, itu nampak ya teman-teman ya. Tuh tanaman-tanaman barunya itu yang tumbuh-tumbuh normal itu teman-teman. Tidak tergenang sama air. Dan nampak lebih panjang ya teman-teman ya. Daun-daunnya lebih segar, lebih hijau-hijau kebiru-biruan. Kalau ini kan hijaunya hijau pucat nih teman-teman. Jadi itulah untuk risikonya kalau tergenang sama air ya teman-teman ya. Nah, ini tuh hasil-hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Kita tidak apa-apa menambah tenaga pekerjaan sedikit ya teman-teman ya. Cuman menghasilkan hasil yang optimal nih teman-teman. Nah, jadi ini nampak nih batang-batang kelapa yang udah mati. Tuh, udah pada jatuh tuh pupusnya ya teman-teman ya. Nah, inilah yang normal nih teman-teman. Tidak tergenang, tidak terkena banjir, tidak ternaungi sama pohonan lain nih teman-teman. Nampak dia lebih bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.